Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 761. Dua suara teredam datang. Kedua tentara yang ingin menangkap Li Dong langsung terbang kembali. Li Dong menendang dan menendang. Mereka jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Berani, klik. Melihat Li Dong berani melawan, tiba-tiba dipimpin oleh Yang Du dan beberapa prajurit lainnya, mereka tiba-tiba mengangkat senjata dan membidik Li Dong. Kakak, Li Mingzu dan yang lainnya juga mengangkat senjata mereka satu demi satu. Kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tegang. Yang Du memelototi Li Mingzu. Li Mingzu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu jika kamu melakukan ini, aku dapat membunuhmu kapan saja? Apakah kamu benar-benar takut mati? Sungguh, prestise yang hebat, sudah mati. Apakah kamu berani menembak dan mencoba? Li Dong memandang Yang Du dengan acuh tak acuh, siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang ke Biro Keamanan Umum? Provinsi untuk menjadi liar. Anda adalah tentara, bahkan jika Anda memiliki dokumen, Anda harus melalui prosesnya. Tidakkah Anda memahami kebenaran ini? Kamu sialan, terkunci. Sebelum Yang Du selesai berbicara, dia menamparkan wajahnya dan tersungkur ke tanah. Secara alami, Li Dong menamparnya. Yang Du tercengang. Para prajurit itu juga tercengang, dan Li Mingzu dan yang lainnya juga tercengang. Tidak ada yang mengira Li Dong akan memukul orang lain, dan itu adalah Yang Du. Siapa Yang Du? Dia berasal dari daerah militer utara. Meskipun dia adalah warga sipil di bawah buku Qinjian, pangkat militernya adalah seorang kolonel asli. Tapi Li Dong menamparnya. Anak nakal, aku membunuhmu. Petik 2. Yang Du akhirnya pulih. Dia meraung dan bergegas menuju Li Dong. Mata Li Dong sedikit menyipit. Dia akan membuat langkah lain untuk mengajar orang ini, tetapi pada saat ini. Berhenti. Raungan keras datang dari kejauhan. Hah! Semua orang berbalik dan melihat ke arah suara. Kemudian saya melihat kendaraan off-road militer berlari kencang dan berhenti mendadak. Bang-bang. Sambungan pintu terbuka, dan tentara yang mengenakan seragam militer dan bersenjatakan senjata melompat turun dari atas. Seragam militer mereka berbeda dari Yang Du dan yang lainnya, semuanya seragam kamuflase, dan di lengan mereka ada lambang harimau. Kam Harimau. Prajurit yang dipimpinnya memang Ye Long dari Kam Harimau. Pada saat ini, Ye Long datang dengan beberapa harimau dari Kam Harimau. Alasan mengapa dia muncul di sini adalah karena Li Hongtu membiarkan orang-orang memberitahunya. Ye Long awalnya dalam misi. Setelah mengetahui bahwa Li Dong mungkin menghadapi kesulitan dari wilayah militer utara, dia dengan cepat mempercepat misi dan bergegas. Melihat Ye Long dan yang lainnya, ekspresi Yang Du tiba-tiba berubah. Mereka tahu gengsi Tiger Camp dengan sangat baik. Yang Du dan yang lainnya adalah pejabat sipil, dan mereka merasa kagum di hati mereka untuk tim khusus seperti Ye Long dan lainnya. Para prajurit di belakang Yang Du saling memandang, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa orang-orang dari Kam Harimau akan muncul di sini. Apa situasinya? Segera, Ye Long dan yang lainnya bergegas langsung ke sisi Li Dong, mengangkat senjata mereka, dan membidik Yang Du dan yang lainnya. Letakkan pistolnya. Ye Long memelototi Yang Du dan yang lainnya, dan berteriak dengan tajam. Hah! Aura pembunuh yang mengerikan terpancar dari mereka, menutupi Yang Du dan yang lainnya. Tidak ragu-ragu. Bab 762. Bahkan tanpa perintah Yang Du, para prajurit yang dibawa oleh Yang Du langsung meletakkan senjata mereka. Candaan. Menghadapi harimau di Kam Harimau, mereka tidak memiliki keberanian itu. Wajah Yang Du sangat jelek, dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari perkemahan harimau ini datang untuk menentangnya. Namun, menghadapi Ye Long dan niat membunuh mereka yang mengerikan,
bahkan jika Yang Du merasa marah, dia harus meletakkan senjatanya. Melihat Yang Du meletakkan senjata mereka, Yelong menghela nafas lega. Kemudian dia berteriak, "Berdirilah dengan hati-hati." Terkunci. Beberapa harimau berbaris dan berdiri tegak. Salut. Hah. Di bawah mata semua orang yang terkejut, dipimpin oleh Yelong, beberapa harimau dari kam harimau memberi hormat pada Li Dongli pada saat yang bersamaan. Kepala yang bagus. Li Dong mengangguk dan memberi hormat kepada mereka. "Mengapa kamu di sini?" Li Dong bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah tidak ada tugas yang dilakukan?" Beberapa orang saling memandang. Yelong berkata dengan keras, melihat ke belakang, "Kami baru saja menyelesaikan misi." Petik 2. Li Dong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Seseorang pasti dengan sengaja memberitahu Yelong tentang orang-orang dari wilayah militer utara. Jika tidak, Yelong dan yang lainnya tidak akan bisa muncul di sini. Sama seperti terakhir kali di distrik Angkatan Laut Cina. Pada saat ini, Yang Du tercengang ketika melihat Yelong dan yang lainnya meneriaki Li Dong untuk memberi hormat kepada pemimpinnya. Kepalanya berdenyut dan menjadi kosong. "Apa, Ketua?" Yang Du menatap Li Dong tidak percaya, hanya merasa kepalanya tidak cukup. Menurutnya, Li Dong hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia tidak pernah berpikir bahwa Li Dong akan menjadi anggota militer. Tidak pernah berpikir bahwa Li Dong memiliki latar belakang besar di militer. Lagi pula, meskipun nama Dewa Perang Timur keras, sangat sedikit orang di Tiongkok yang pernah melihat Li Dong. Karena Li Dong telah memimpin tim khusus untuk bertarung di mana-mana pada tahun-tahun ini, kecuali beberapa pria besar di militer yang mengenal Li Dong, seperti Yang Du, dia tidak memenuhi syarat untuk melihat Li Dong sama sekali. Yang Du terkejut di dalam hatinya, tetapi kaget karena kaget. Yang bisa dia yakini adalah bahwa pemuda ini jelas bukan dari distrik militer utara. Karena dia tahu semua bos distrik militer utara. Dalam pikirannya, Li Dong telah dikaitkan dengan seorang taipan tertentu di wilayah militer selatan. Pada saat ini, sikap Yang Du terhadap Li Dong tiba-tiba berubah 180 derajat. "Kepala ini, saya Yang Du dari wilayah militer utara. Saya seorang sipil di bawah komisaris politik Kim Jiansu. Kali ini kami datang ke sini untuk membawa seorang tahanan." Petik 2. Yang Du berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku baru saja menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa membawa Cui Fang pergi." Petik 2. Li Dong berkata dengan ringan. Sebelum Yelong datang, dia sudah memahami seluk-beluk masalah ini, dan tahu bahwa kali ini wilayah militer utara telah melakukan sesuatu yang buruk. Karena itu, semua orang di kam harimau memandang Yang Du dengan mencibir. "Ini adalah perintah, dan kamu juga seorang prajurit. Tidakkah kamu tahu bahwa seorang prajurit harus mematuhi perintah sebagai kewajibannya?" Suara Yang Du sedikit membaik. "Lalu bagaimana jika aku tidak menurut?" Li Dong berkata dengan ringan. Sebagai Dewa Perang Timur, hanya sedikit yang bisa memberi perintah kepadanya di Tiongkok. Tapi itu pasti tidak termasuk Yang Du di depannya, apalagi Tan Jiansu dari wilayah militer utara. Karena dalam hal level, Li Dong jauh lebih tinggi dari mereka. "Kepala, Anda adalah seorang prajurit, dan Anda harus mengetahui panggilan seorang prajurit. Tidakkah menurut Anda melakukan ini sendiri tidak sesuai dengan aturan?" Yang Du mencibir, "Saya menyarankan kepala suku, jangan bermain api, jika tidak, Anda tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Petik 2. Kali ini Li Dong belum berbicara, tapi Yelong melangkah maju dengan tiba-tiba. Ekspresi di matanya menjadi sangat tajam, dan dalam sekejap, niat membunuh di matanya tampak nyata, dan Yang Du King tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah dengan ketakutan. Setelah mundur, Yang Du merasa malu pada dirinya sendiri. Dia memiliki suara yang tajam, tersipu dan mengaum dengan kasar, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Brengsek, ketika aku mengikuti kepala suku untuk membunuh musuh, kamu bersembunyi di kantor dan berpura-pura menjadi kura-kura."
kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang panggilan seorang prajurit di depan kepala suku? Ye Long berkata dengan dingin, kamu harus bersyukur bahwa kamu adalah rekan senegaraku. Jika kamu bertemu denganmu di medan perang, seperti kamu, aku akan menamparkan beberapa dari mereka tanpa berkedip. Petik 2. Bab 763. Ketika kata-kata ini jatuh, Li Mingsu dan yang lainnya tercengang. Terlalu mendominasi. Itu layak untuk Kam Harimau. Ketika Yang Du mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ini adalah hal yang paling kejam, hina, dan paling memalukan yang pernah dia dengar. Dia tersedak dengan kata-kata ini dan tersipu, lehernya tebal, darahnya mengalir ke atas, dan dia merasa seperti pingsan di tempat. Kamu. Yang Du menunjuk ke arah Ye Long dan ingin memanggil namanya dengan keras. Tetapi ketika saya memikirkan kengerian perkemahan harimau, ketika saya memikirkan eksploitasi militer Ye Long yang luar biasa, ketika saya memikirkan kengerian Ye Long, karakter naga tidak dapat dikatakan. Alasan utamanya adalah aura pembunuh Ye Long terlalu menakutkan. Yang Du terkejut. Dia membencinya. Benci sampai mati. Jika dia bisa mengalahkan Ye Long, dia harus menekan orang ini ke tanah dan memberinya pukulan keras. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Jika dia berani bertindak pada Ye Long, saudara-saudara lain di Kam Harimau pasti akan mencabik-cabiknya. Tidak hanya itu, tim khusus lainnya, seperti Spike, Sharp Knife, dan Dragon Breath, juga tidak akan menyia-nyiakannya. Tidak mungkin. Meskipun tim-tim ini biasanya kompetitif, hubungan pribadi mereka sangat baik sehingga mereka mengenakan celana yang sama. Tidak peduli regu khusus mana yang digerakkan oleh orang lain, regu lain akan memiliki kesempatan untuk melawan musuh dengan segera. Belum lagi Yang Du tidak mampu menyinggung, bahkan Tan Jiansu tidak mampu menyinggung. Lagi pula, di balik tim khusus ini, ada dewa besar seperti Zhao Bin. Aku Ye Long. Maafkan aku telah memarahimu seperti itu, kamu bahkan tidak berani memanggil namaku, bagaimana kamu bisa masuk ke tentara untuk sampah sepertimu? Bagaimana dengan darahmu? Seorang prajurit, apakah Anda pikir Anda harus berakhir dengan kepindahan para prajurit? Petik 2. Ye Long memelototi Yang Du dan berkata dengan tegas, kamu adalah pengganggu yang merupakan pembelot di medan perang. Dia ditembak di tempat oleh tim penegak hukum. Petik 2. Tentu saja dia marah. Bahkan marah. Karena Yang Du baru saja berkata buruk dan menghina idolanya. Di hatinya, di hati semua prajurit, Dewa Perang Timur adalah idola mutlak. Tidak ada yang diizinkan untuk menghina. Yang Du mencoba menekan kegelisahan dan kemarahan di hatinya. Dia memandang Ye Long dan mencibir, Ye Long, apa yang kamu katakan salah. Tidak dapat dihindari bagi tentara untuk menjaga keperawanan mereka, tetapi kamu tidak bisa hanya berteriak dan berteriak setiap saat. Petik 2. Ini adalah zaman yang damai. Berapa banyak tentara yang memiliki kesempatan yang sama untuk pergi ke medan perang untuk membunuh musuh seperti Anda? Selain itu, saya seorang sipil. Apa yang harus dilakukan seorang sipil adalah menganalisis dan merangkum, dan memberikan informasi dan rencana tempur. Untuk para prajurit di medan perang. Petik 2. Jika saya seperti Anda, saya marah di setiap kesempatan, dan jika saya tidak setuju dengan Anda, saya akan bertarung. Saya kira staf tidak akan berani meminta prajurit seperti itu, kan? Pada titik ini, matanya menjadi kasihan. Karena Yang Du tahu betul bahwa hanya dengan cara ini Ye Long bisa marah. Juga, Ye Long, jangan mengandalkan kemampuan militermu sendiri, dan hanya berbicara dengan semua orang. Mengenai pangkat, kamu harus memanggilku seorang kepala suku. Petik 2. Yang Du mencibir, kali ini saya di sini untuk melakukan urusan militer. Jika Anda berani menghentikan saya, Anda telah melakukan kesalahan serius. Anda harus berpikir jernih. Petik 2. Pada saat ini, dia tidak menyembunyikannya lagi, wajahnya suram. Kemudian, Yang Du menatap Li Dong dan menyipitkan matanya,
dan kepala suku ini, melihatmu di usia muda, kamu juga membuat prestasi besar di luar ketika kamu ingin datang, tapi jangan lupa, terkadang kesombongan akan membuatmu menghancurkan segalanya. Petik 2. Ancaman. Ancaman yang tidak tahu malu. Bab 764. Saat Li Dong hendak berbicara, Ye Long melangkah lebih dulu. Chief, jika saya memukulinya, apa yang akan terjadi? Pergi ke pengadilan militer. Li Dong tersenyum. Seperti yang dikatakan Yang Du, pangkat militer Ye Long lebih rendah dari Yang Du, dan Yang Du sedang dalam misi. Jika Ye Long mengalahkannya, itu akan melanggar hukum militer dan pergi ke pengadilan militer. Lalu apa? Aku bisa membuatmu aman. Petik 2. Li Dong tersenyum. Li Dong biasanya tidak mudah marah, tapi Yang Du ini hanyalah seorang PNS kecil yang berani mengancamnya, yang membuat Li Dong sedikit marah. Dia adalah dewa perang timur yang luar biasa. Jika bahkan Ye Long tidak bisa mempertahankannya, bagaimana dia bisa berbicara tentang melindungi keluarganya dan membela negara? Siapa yang mau mengikat kepalanya diikat pinggang dan melawannya? Sepanjang sejarah, para jenderal terkenal dari zaman kuno hingga sekarang semuanya adalah tipikal tentara yang penuh kasih seperti anak kecil, dan Li Dong tidak terkecuali. Karena itu, setelah Ye Long menanyakan pertanyaan ini, dia langsung tahu apa yang dimaksud Ye Long. Li Dongfei tidak menghentikannya, tapi dia seperti menambah api. Selain itu, pertarungan ini hanya baik untuk Ye Long. Tentu saja, kerugiannya sedikit. Selain manfaat Ye Long, ada manfaat yang lebih besar lagi bagi Li Dong. Dia bisa menggunakan benda ini untuk menghalangi orang-orang di distrik militer utara. Agar mereka tahu bahwa terkadang ada harga yang harus dibayar karena melanggar aturan. Itu bagus. Petik 2. Ye Long tersenyum dan mengangguk. Dia siap melakukannya. Yang Du sangat marah dengan percakapan mereka, betisnya kencang dan tubuhnya tegak. Dia mendengarkan peti yang tidak terlalu lebar, dan berkata dengan keras, "Saya seorang jenderal senior di wilayah militer utara. Saya melihat siapa di antara Anda yang berani menggerakkan saya." Sebelum dia selesai berbicara, dia menerima pukulan berat di wajahnya. Ye Long berpikir bahwa pihak lain akan melawan lebih atau kurang, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkannya dengan pukulan. Kemudian, Ye Long melingkarkan lengannya di leher Yang Du, menarik tubuhnya yang kurus dan rapuh ke depannya, dan memukul perut Yang Du dengan benjolan lutut. "Apa?" Yang Du berteriak, tubuhnya membungkuk dan jatuh. Ye Long terbang lagi, dan tubuh Yang Du seperti layang-layang dengan garis putus-putus, terhempas ke kejauhan. Kemudian dia berbaring di sana seperti anjing mati, tidak bergerak. Pada saat ini, Yang Du memiliki hidung memar dan wajah bengkak, dan di dahinya ada gelembung darah merah ungu besar, rona merah tipis mengalir dari sudut amplop merah, dan kemudian menyebar ke hidung dan mulutnya. Malu sampai ekstrim. Melihat bahwa pertempuran berakhir begitu cepat, Ye Long sedikit menyesal. Ini tidak akan bekerja begitu cepat. Sebelum dia sempat menunjukkan keahliannya di depan Lord of War, orang ini sudah jatuh. Jika Yang Du lebih kuat, akan lebih baik untuk menyamakan dirinya dengan dirinya sendiri. Dengan begitu, pertarungan akan sengit, dan pukulan akan menjadi keren. Lawannya terlalu lemah. Ye Long tidak memiliki rasa pencapaian kemenangan di hatinya. Melihat Yang Du terbaring di tanah berpura-pura mati, Ye Long berjalan mendekat dan menendang bahunya. "Jika kamu tidak mati, bangun dan persetan. Jika kamu mati, aku akan meminta seseorang menggali lubang dan menguburmu." Petik 2. Yang Du tidak berpura-pura mati, dia benar-benar ingin mati saat ini. Tubuhnya sakit, tapi yang lebih sakit dari tubuhnya adalah hatinya. Ini benar-benar memalukan. Dia dipukuli di depan begitu banyak orang oleh seorang prajurit muda, oleh seorang anak yang pangkatnya lebih rendah darinya, tetapi dia tidak bisa melawan. Dia telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan tidak pernah begitu marah. Yang Du hanya merasa sakit di pinggang dan punggungnya, dan kepalanya seperti ditampar keras oleh seseorang yang memindahkan batu bata.
Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, menatap Ye Long dengan kejam, dan kemudian menatap Li Dong. Yah, kamu berani mengalahkanku, kamu berani mengalahkan seorang jenderal senior, Ye Long, tunggu kamu pergi ke pengadilan militer. Petik 2. Kepala ini, Anda sangat baik, bukan? Saya ingin melihat, bagaimana Anda menjelaskan ini kepada semua orang. Saya ingin melihat, bagaimana Anda bisa membuatnya tetap aman. Petik 2. Bab 765. Kamu akan lihat. Li Dong tersenyum. Mendengar kata-kata Li Dong, Yang Du terdiam. Dia mengangguk, mengambil telepon dari sakunya, dan memutar nomor. Setelah panggilan terhubung, tubuhnya langsung tegak, melaporkan. Kepala, saya tidak dapat menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada saya. Ye Long dari Kam Harimau memblokir saya, dan seorang kepala daerah militer selatan. Ye Long memukuli saya. Saya terluka di banyak tempat. Tolong tetap kepala mengirim seseorang untuk mendukung. Apa? Tan Jiansu, yang berlawanan, terkejut, lalu marah, tunggu. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Meskipun itu hanya beberapa kata pendek, Yang Du tampaknya telah dipukuli dengan kardiotonik. Ekspresi dia memandang Ye Long penuh simpati dan belas kasihan. Ye Long tidak bisa menahan tawa, itu benar-benar hal yang mendominasi. Tapi setelah dia selesai mengutuk, dia merasa sedikit bersalah. Bukankah dia juga berani memukul Yang Du dengan mengandalkan kekuatan God of War? Jika tidak ada God of War di belakang, apakah dia akan naik dan mengalahkan orang ini? Akan melakukan. Ye Long mengangguk dengan serius, karena lawan menghina dewa perang, dia tidak tahan. Bahkan di pengadilan militer, dia mengaku. Tidak ada yang bisa menghina Tuhan dalam pikirannya, tidak ada yang bisa. Ye Long, kali ini kamu mati, kamu berani mengalahkanku, kamu menunggu untuk disetujui oleh hukum militer. Yang Du berkata dengan dingin, dan kemudian dia memandang Li Dong, juga mencibir, dan kepala ini, kamu menghalangi urusan militer, dan kamu menunggu untuk dimintai pertanggungjawaban. Kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban. Yang Du menunjuk semua orang di Li Dong, termasuk Li Mingsu. Tahukah Anda, yang paling saya benci adalah orang-orang mengarahkan jari mereka ke arah saya. Li Dong berbicara dengan ringan. Pada saat yang sama, aura pembunuh memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba menjadi menyala dan dipublikasikan. Ye Long dan yang lainnya berdiri di sebelahnya merasa sangat kuat, dengan rasa depresi yang tak terlukiskan. Tubuh Li Dong tiba-tiba menghilang di tempatnya. Dia muncul di depan Yang Du dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, saya melihat Li Dong mencubit leher Yang Du dan mengangkatnya dari tanah. Dengan satu tangan, Yang Du terangkat tinggi di udara. Jika aku ingin membunuhmu, siapa yang bisa melakukan apapun padaku? Li Dong berkata dengan ringan. Auranya membuat orang merasa sangat arogan dan sangat sombong. Memberi orang perasaan tidak bermoral dan melanggar hukum. Kaki Yang Du meninggalkan tanah, menendang mati-matian di udara. Lehernya dijepit oleh tangan besar Li Dong seperti penjepit besi, dan dia tetap tidak bisa melepaskan diri. Jantungnya berdegup kencang, tidak seperti sebelumnya. Wajahnya menjadi ungu merah, tapi dia bahkan tidak bisa memanggil bantuan. Pada saat ini, dia merasa hidupnya sangat kecil, dan dewa kematian begitu dekat dengannya. Dia tahu bahwa pria ini dapat dengan mudah mematahkan lehernya selama dia menggunakan kekuatan yang lembut. Dan dia bisa melihat dari mata yang lain bahwa pemimpin muda ini benar-benar berani melakukan ini. Pada saat ini, dia ingat bahwa meskipun pemimpin muda di depannya, meskipun dia belum pernah melihatnya, bahkan Ye Long dari Kam Harimau sangat menghormatinya. Ini saja membuktikan bahwa kepala suku muda ini pasti memiliki latar belakang yang menakutkan. Engah, Yang Du tidak bisa menahan rasa takut di hatinya, dan bau busuk meresap. Dia sangat ketakutan sehingga dia mengompol, dan selangkangannya lebih dari setengah basah. Tetesan air seni menetes ke tanah, seperti rintik hujan,
menghantam serangkaian irama musik yang menjijikkan. Li Dong tidak menyangka Yang Du ini begitu tak tertahankan. Dia tidak benar-benar bergerak, dan pihak lain takut untuk buang air kecil di celananya. Bab 766. Li Dong mengerutkan kening, lalu mengusirnya. "Bunuh kamu, kotori tanganku." Nadanya penuh dengan penghinaan. Yang Du menatap Li Dong saat ini, penuh ketakutan. Dia melarikan diri karena buang air kecil, dan sekarang dia masih senang bahwa Tuhan memberkati dia dari kematian, di mana dia berani menempatkan dirinya dalam bahaya. "Kembalilah dan beritahu Tuan, saya ingin membalas dendam, saya Li Dong menunggu pertarungan besar." Li Dong mendengar nama ini, Yang Du sangat akrab, sepertinya di mana dia mendengarnya. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. "Kepala ini, saya di sini hanya untuk menjalankan perintah dari otoritas yang lebih tinggi. Saya tidak memiliki arti lain. Tidak ada tuan atau ketidaksepakatan. Apakah kamu bodoh atau kamu bodoh seperti aku?" Mata Li Dong dingin. Aku bodoh, aku bodoh." Yang Du panik dan dengan cepat mengakui kesalahannya. Gulungan. Li Dong tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu lagi. Ya, aku akan keluar dari sini, aku akan keluar dari sini." Yang Du tidak peduli dengan rasa sakit di pinggang dan kakinya, dia dengan cepat bangkit dari tanah dan melarikan diri. Para prajurit yang dia bawa saling memandang, dan kemudian buru-buru mengikuti. Baru saja Yang Du dipukuli dengan kejam oleh Ye Long dan dicubit oleh Li Dong, mereka tidak berani membantu. Hanya bercanda, "Tidakkah kamu melihat harimau di Tiger Camp menatapmu?" Tidak ada keraguan bahwa jika mereka berani melakukan sesuatu beberapa waktu yang lalu, harimau-harimau itu pasti akan maju dan mencabik-cabik mereka. Mereka hanyalah prajurit kecil, dan mereka tidak dapat memprovokasi keberadaan kam harimau. "Buang-buang barang." Ye Long meludah, mengutuk dengan keras. Jika orang seperti ini ditempatkan di medan perang, itu pasti kehidupan seorang pengkhianat. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, setuju dengan kata-kata Ye Long. Tidak mungkin bagi seseorang seperti Yang Du untuk pergi ke medan perang, dan justru karena inilah ia akan diizinkan bekerja sebagai pegawai negeri. "Yah, tidak ada yang salah denganmu. Bawa kembali, mungkin ada tugas lain yang menunggumu." Li Dong melambaikan tangannya. Brigade operasi khusus seperti Ye Long sangat sibuk. Setiap hari tidak mengerjakan tugas, atau dalam perjalanan mengerjakan tugas. Li Dong tidak ingin mereka membuang terlalu banyak waktu di sini karena hal-hal kecil. "Kepala laporan, kali ini adalah tugas kita." Ye Long berkata dengan keras, "Jenderal Zhao memerintahkan kami untuk membantu Direktur Li dan melindungi tersangka tanpa kesalahan." Li Dong terkejut dan tampak tak berdaya. Dia tidak bisa membantah alasan ini. Karena ini adalah tugas Ye Long dan yang lainnya, mereka harus menyelesaikan tugas itu. Dengan kata lain, selama wilayah militer utara menyerahkan Cui Fang, atau Cui Fang diadili oleh pengadilan, tugas Ye Long akan dianggap selesai. Li Mingzu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu terima kasih Kapten Ye karena datang untuk mendukung saya, Tuan Li, mengapa kita tidak masuk untuk minum teh?" "Bagus." Li Dong mengangguk dan berkata kepada Ye Long, "Kamu baru saja memukul Yang Du. Dia pasti tidak akan menyerah. Dia pasti akan menuntut tuannya. Jika kamu tidak pergi, maka lihatlah orang-orang di wilayah militer utara. Apa yang akan mereka lakukan?" Jadi sekelompok orang mengikuti Li Mingzu ke Biro Keamanan Umum. Ketika dia datang ke kantor Li Mingzu membuat teh sendiri. Semua orang mulai mengobrol. Semua orang di sini adalah seorang prajurit, dan topiknya secara alami adalah sesuatu di ketentaraan. Sekitar setengah jam kemudian, semua orang mengobrol, dan tiba-tiba, walkie-talkie Ye Long mendengar suara. "Kapten, ada pria bersenjata tak dikenal yang mendekat." Wow! Mendengar ini, semua orang berdiri. Mata Li Dong memadat, datang. Ketika semua orang datang ke pintu Biro Keamanan Publik,
mereka melihat pemandangan tidak jauh, ekspresi Ye Long sangat suram. Berani di ekstrim. Dia mengepalkan tinjunya dan merasa sangat marah. Saya melihat tidak jauh dari sana, ada sekelompok orang. Mereka memiliki senjata di tangan mereka. Banyak senjata. Sekelompok moncong hitam ditujukan pada Li Dong dan yang lainnya, menempatkan mereka dalam situasi berbahaya yang sulit untuk melarikan diri. Bab 767. Orang-orang ini, dari postur berdiri dan postur memegang pistol, mudah untuk melihat bahwa mereka semua adalah tentara. Namun, mereka tidak mengenakan seragam militer. Sebaliknya, mengenakan setelan hitam yang pas. Namun, temperamen militer di dalamnya sangat ganas. Sekelompok orang berkumpul, memberi orang rasa penindasan yang hebat. Berdiri di garis depan adalah seorang pemuda kekar, berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah tegas dan wajah tegas. Dia tidak memegang pistol seperti rekan satu timnya, tetapi menggunakan tubuhnya untuk memblokir pintu biro keamanan umum. Kepala, aku akan berurusan dengan mereka. Ye Long berkata dengan sungguh-sungguh. Pedal. Begitu dia selesai berbicara, Li Dong membawa tangannya di punggungnya dan berjalan ke depan. Dia berjalan perlahan, selangkah demi selangkah, menuju pria itu. Di bawah tatapan semua orang, Li Dong berhenti di depan lawan. Hah! Pria kekar itu tiba-tiba menegakkan pinggangnya dan memberi hormat pada Li Dong dengan bersih. Dan ekspresinya serius, dan dia tampaknya tidak menanggapinya dengan acuh tak acuh. Dapat dilihat bahwa dia memiliki rasa hormat dan kekaguman pada Li Dong dari hati. Jika aku ingat dengan benar, namamu Xie Qing. Li Dong bertanya dengan ringan. Melihat ke belakang, aku Xie Qing. Xie Qing menjawab dengan keras. Orang ini secara mengejutkan adalah prajurit yang secara paksa mengundang Li Dong dan Lin Yuro ke distrik Angkatan Laut Pusat. Dia tidak tahu identitas Li Dong sebelumnya, tetapi sejak insiden di distrik Angkatan Laut Zonghai, keluarga Fan telah hancur karena ini. Dia akhirnya tahu bahwa pria yang dia undang secara paksa ke distrik Angkatan Laut Zonghai sebenarnya adalah dewa perang yang legendaris. Seperti tentara lainnya, idola Xie Qing juga adalah Li Dong. Selama itu adalah seorang prajurit Tiongkok, selama ada sedikit antusiasme, ada kekaguman fanatik terhadap dewa perang timur dari hati. Sejak terakhir kali di distrik Angkatan Laut Tiongkok, ia telah dikirim ke distrik militer selatan. Selama lebih dari setahun, Xie Qing sangat ingin melihat idolanya lagi. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini, dia akan bertemu dengan sang idola dengan cara ini lagi. Oke, Xie Qing, mengapa kamu membawa begitu banyak orang ke sini? Kamu ingin mengundangku lagi? Li Dong bertanya dengan ringan, matanya sangat tenang, tetapi itu memberi Xie Qing tekanan yang tak terlukiskan. Jangan berani, kata Xie Qing dengan suara serak. Tuhan tahu bagaimana sakit dan terjerat yang dia rasakan ketika dia menerima tugas ini. Namun, tentara harus mematuhi perintah sebagai kewajiban mereka. Jika dia tidak datang, apa konsekuensi dari tidak mematuhi perintah militer? Tidak ada keraguan bahwa bagi prajurit manapun, konsekuensi seperti itu akan menjadi bencana. Tapi bagaimana dengan itu? God of War adalah idolanya. God of War masih merupakan pilar spiritual dan jiwa sejati di benak semua prajurit Huaxia. Hari ini, dia membawa seseorang untuk mengarahkan pistol ke God of War. Apa yang akan diketahui rekan-rekannya tentang diri mereka sendiri? Bagaimana tentara China di seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia membenci diri mereka sendiri? Tidak berani, Li Dong tersenyum lembut. Jika kamu tidak berani, apa yang kamu lakukan sekarang? Untuk apa kamu mengambilnya? Setelah menerima perintah untuk melukai Direktur Yang Du, bos saya memerintahkan saya untuk mengambil pembunuh itu. Xie Qing melirik dengan jujur. Dia tidak memaafkan, tapi dia tidak menambah kecemburuannya. Yang lebih terpuji adalah dia tidak mengambil inisiatif untuk mencurahkan keluhannya kepada Li Dong. Akulah yang memukul. Jadi bawa aku pergi jika kamu mau.
Li Dong berkata dengan ringan. Bab 768. Dia adalah orang yang melindungi anak sapi. Ini juga sifat setiap pemimpin. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Xie Qing membawa Ye Long pergi dengan mudah. Direktur Yang Du berkata, Ye Long dari kam harimau yang memukuli, dan perintah saya adalah membawanya kembali. Xie Qing melirik Ye Long dan berkata dengan keras. Dalam hatinya, dia sangat iri dan cemburu. Mampu membiarkan Dewa Perang sangat mencintainya, dan bahkan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, saya harus mengatakan bahwa Ye Long benar-benar patut ditiru. Apa yang dia katakan? Apa dia? Li Dong berkata dengan dingin. Kali ini Xie Qing tidak menanggapi. Dia hanya perlu memperjelas kata-katanya sendiri. Adapun bagaimana memutuskan, itu adalah masalah God of War sendiri. Tidak peduli bagaimana Dewa Perang memutuskan, dia tidak bisa berbicara, dan dia tidak punya hak untuk berbicara. Melihat Xie Qing yang diam, Li Dong sedikit mengernyit. Ye Long datang ke sini karena dia. Dia adalah Dewa Perang, dan Ye Long adalah harimau dari perkemahan harimau. Sebenarnya, Ye Long adalah faksinya. Sekarang, Xie Qing diperintahkan untuk menangkap Ye Long. Jika Li Dong menghalangi, maka Li Dong menentang perintah militer. Bahkan jika Li Dong adalah Dewa Perang, dia tidak bisa secara paksa campur tangan dalam menghadapi perintah militer dari distrik militer lainnya. Dalam kasus itu, Li Dong juga akan dituntut di pengadilan militer. Maaf karena telah mempermalukan kepala. Xie Qing berbisik. Dia penuh dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Seharusnya aku tidak datang sendiri. Anda harus menemukan alasan untuk mendorongnya. Singkatnya, Anda tidak boleh datang dan membuat Lord Ares malu. Chief, saya yang memukuli orang, bukankah hanya pergi ke pengadilan militer? Saya akan pergi bersama mereka. Ye Long datang dan berkata sambil tersenyum. Ketika dia memukul Yang Du sebelumnya, dia sudah memikirkan tujuan ini. Tentu saja, Li Dong berkata bahwa dia akan membuatnya tetap aman, jadi Ye Long benar-benar tidak takut. Jadi dia sangat tenang, bahkan jika dia dibawa pergi oleh Xie Qing dan dipenjara, bahkan jika dia akan menderita sedikit, Ye Long tidak akan mengerutkan kening. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia masih akan mengalahkan Yang Du. Li Dong merenung sejenak dan mengangguk. Oke, kamu melakukan perjalanan dengan mereka, dan aku akan membawamu keluar lagi. Mendengar ini, Xie Qing akhirnya merasa lega. Tidak peduli apa, tugasnya dianggap selesai. Dia sangat berterima kasih, terima kasih kepada Dewa Perang karena tidak mempermalukannya. Ketika Xie Qing hendak pergi dengan Ye Long, Yang Du terlatih-tatih keluar dari sudut. Tunggu aku akan pergi bersamamu. Yang Du berteriak keras. Dia bahkan tidak pergi. Faktanya, dia baru saja pergi hanya untuk mengajukan gugatan dengan Qin Jiansu, dan Qin Jiansu juga sangat berani, dan dia tidak menyerah karena penyerangnya adalah Ye Long. Tan Jiansu langsung menggunakan hubungan itu untuk membuat pasukan wilayah militer memobilisasi dan menangkap pemukul Ye Long. Qin Jiansu sama sekali tidak takut dengan konsekuensi buruk, karena alasannya ada padanya. Ye Long memukul orang, dan dia memukul komandan militer senior, jadi dia harus membayar harga yang pantas dia terima. Saya melihat Yang Du berlari dan berjalan ke Xie Qing dan berkata sambil tersenyum. Kamu dikirim oleh pemimpin lamaku. Ye Long ini adalah pemukul. Lihatlah wajahku, lenganku, dan kakiku. Sulit untuk berjalan. Melihat Ye Long dibawa pergi dan tatapan tak berdaya Li Dong, Yang Du mau tidak mau merasa puas. Dia memandang Ye Long dan mencibir, Ye Long, bukankah itu sombong ketika kamu memukulku barusan? Kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bukannya tidak dibalas, tetapi waktunya belum tiba. Lihat, bukankah pembalasan sudah datang sekarang? Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan siapapun. Jika kamu jatuh ke tanganku, kamu akan sedih. Lalu,
Aku akan membiarkan kamu merasakan apa artinya menyesal. Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Li Dong. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata ini untuk Li Dong. Li Dong tersenyum tipis, Yang Du ini benar-benar badut yang melompat. Sungguh ironis bahwa orang seperti itu bisa menjadi jenderal berpangkat tinggi di ketentaraan, sepertinya sudah waktunya untuk membersihkan distrik militer utara. Kalau tidak, keagungan tentara akan segera dikalahkan oleh orang-orang itu. Bab 769. Ye Long menatap Yang Du. Chief, aku memukulnya sekali, dan aku akan pergi ke pengadilan militer. Bagaimana kalau aku memukulnya 2 kali? Itu juga akan ke pengadilan militer. Li Dong tahu apa yang akan dilakukan Ye Long, dan berkata sambil tersenyum. Apakah begitu? Ye Long merenung sejenak, kalau begitu aku bisa menghasilkan cukup uang. Setelah berbicara, dia meninju tiba-tiba. Ledakan. Pukulan ini mengenai pangkal hidung Yang Du dengan parah. Kemudian dia memukul pukulan lain dan memukul dagu Yang Du. Klik. Dengan suara renyah, rahang Yang Du langsung terkilir. Tidak ada cara untuk mengucapkan kata-kata membosankan itu lagi. Bang bang bang. Bang bang bang. Ah, Xie Qing di sebelahnya sepertinya belum melihat adegan ini. Dia memberi perintah dengan keras kepada bawahan di belakangnya. Berdirilah dengan penuh perhatian, istirahatlah, kembalilah. Ye Long akhirnya dibawa pergi oleh Xie Qing. Li Dong tidak berhenti, dan harimau lain di kamp harimau hanya menonton dan tidak berhenti. Karena mereka tahu bahwa God of War pasti tidak akan membiarkan Ye Long mendapat masalah. Li Mingsu tampak serius. Sebenarnya, dia ingin membantu sedikit, tetapi dia tidak dapat menahannya. Ini adalah masalah militer. Dia sekarang adalah anggota polisi dan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan dalam militer. Oleh karena itu, semua orang memandang Li Dong dengan tenang, menunggu keputusannya. Kalian, istirahatlah di sini dulu. Li Dong berkata ringan, jangan buru-buru menghubungi Zhao Bin, aku akan menangani masalah Ye Long. Ya, beberapa harimau lain seharusnya. Pada saat ini, hotel tempat Lin Yurou dan Li Dong tinggal. Sekitar. Ledakan. Beberapa keluarga Mu dan keluarga Sue mengatur untuk melindungi peluit rahasia Lin Yurou dan jatuh ke tanah. Pria tua dengan setelan tunik hitam yang berdiri di belakang mereka menarik napas dalam-dalam. Adik laki-laki, maafkan aku harus membiarkanmu tidur sebentar dulu. Orang tua itu merasa seperti sedang bermain api. Tapi Li Hongtu memintanya melakukan ini, dia tidak berani menolak. Dia berbalik dan melihat Li Hongtu, yang berdiri di belakangnya. Tuan, apakah tidak cocok bagi kita untuk melakukan ini? Li Hongtu mengenakan pakaian olahraga, terlihat seperti penatua yang baik hati, sama sekali tidak seperti kepala keluarga super kaya. Dia tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya, pergi, tidak ada yang tidak pantas. Sulit untuk menemukan kesempatan bagi Li Dong untuk tidak bersama Lin Yurou, dan dia hanya bisa melihat Lin Yurou jika dia memiliki kesempatan ini. Li Hongtu sangat ingin tahu bagaimana gadis yang membuat putranya putus asa itu berbeda dari gadis-gadis lain. Mendengar ini, lelaki tua itu masih tampak malu. Meski siang hari bolong, dia masih menganggap pendekatan ini tidak tepat. Datang untuk melihat Lin Yurou dengan Li Dong di punggungnya, dan melumpuhkan para penjaga. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Jika Anda memberitahu Li Dong, saya khawatir dia akan bunuh diri. Pergi, bersikap sopan, dan undang dia turun untuk sarapan. Aku akan menunggu di restoran di bawah. Bab 770. Li Hongtu tersenyum dan kemudian berbalik untuk pergi. Orang tua itu benar-benar merasa bahwa orang tua itu terlalu santai. Jika dia memiliki hubungan yang baik dengan Li Dong, itu tidak masalah, tidak ada yang datang dan melihat menantu perempuannya. Tapi masalahnya adalah hubungan di antara mereka sama dengan musuh. Dengan melakukan ini, Li Hongtu tidak lagi bermain api, tetapi bermain dengan bom. Itu akan meledak kapan saja, dan itu akan hancur.
Tapi Li Hongtu pergi dan pergi ke restoran hotel untuk menunggu. Jika dia tidak mengundang Lin Yurou, itu akan menjadi keberuntungannya sendiri. Susahnya jadi manusia. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju hotel. Alih-alih naik lift, dia perlahan menaiki tangga. Hampir pada saat yang sama, pelatih binatang buas yang bersembunyi di kegelapan muncul. Dia menatap lelaki tua itu, dan kecemburuan yang kuat muncul di matanya. Dia benar-benar merasakan napas yang mengerikan dari tubuh lelaki tua itu. Napas seperti itu sangat berbahaya. Rasanya seperti menghadapi binatang buas, meskipun tidak seseram Li Dong, tapi itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Tanpa ragu-ragu, pelatih mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Li Dong. Li, segera kembali. Seseorang akan menemukan istrimu. Pihak lain setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster. Aku bukan lawan. Di sisi lain, Li Dong hendak pergi ke wilayah militer selatan untuk memancing Yelong, tetapi dia tiba-tiba menerima telepon dari pelatih dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pembangkit tenaga listrik di puncak Grandmaster. Siapa ini? Tiba-tiba dia bergerak di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah pihak lain adalah orang tua? Hah, iya. Pelatih berkata dengan cepat. Mendengar ini, Li Dong langsung menebak siapa pihak lain itu. Karena di Tiongkok, hanya ada satu orang kuat di atas puncak Guru Agung. Benda tua itu dari keluarga Li. Kamu menyembunyikan dan melindungi Yurou secara diam-diam. Jika dia ingin mendobrak pintu dengan paksa dan melukai Yurou, kamu harus membantuku memeluknya, dan aku akan kembali sekarang. Menutup telepon, Li Dong pergi dengan tergesa-gesa, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Li Mingzu dan yang lainnya. Hal seperti itu terjadi tiba-tiba dan mengacaukan rencananya. Adapun Yelong, dia hanya bisa menangani urusan Lin Yurou sebelum dia bisa menangani urusan Yelong. Bagaimanapun, Lin Yurou adalah orang terpenting dalam hidupnya, bukan salah satu dari mereka. Pada saat yang sama, pelatih meletakkan telepon. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menaiki tangga lainnya dengan cepat. Selain itu, lelaki tua itu, meskipun terlihat sangat tua, tidak berjalan lambat, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai lantai tempat Lin Yurou berada. Berdiri di pintu suite, lelaki tua itu menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan mengetuk pintu dengan ringan. Bum bum bum. Lin Yurou yang sudah bangun, baru saja selesai mandi, dia sedang minum air dan mau tak mau telinganya tertusuk ketika mendengar seseorang mengetuk pintu. Menginjak bulunya, dia datang ke pintu dengan ringan, dan dia bisa melihat dari mata kucing itu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang tidak dia kenal. Siapa kamu? Siapa yang kamu cari? Lin Yurou bertanya dengan hati-hati. Dia tidak akan mengendurkan kewaspadaannya hanya karena pihak lain adalah orang tua. Halo, Nona Lin, nama saya Li Fu, dan saya teman Tuan Li Dong. Apel lelaki tua itu meluncur, seseorang ingin bertemu denganmu. Ada di restoran di bawah. Bisakah aku mengundangmu turun? Lin Yurou terkejut sejenak. Teman Li Dong. Mengapa Li Dong tidak pernah memberitahunya bahwa dia memiliki teman lama? Apakah itu kembali dari luar negeri? Lin Yurou tidak berani membuka pintu dengan mudah. Lagi pula, setelah pemboman dan pembunuhan Villa Dongguan, dia tahu betul bahwa banyak orang ingin dia mati di dunia ini. Dan Li Dong sudah pergi keluar tiba-tiba seseorang mengatakan itu adalah teman Li Dong, dan dia harus keluar sendiri, jadi dia tidak begitu bodoh. Tidak, Li Dong sedang keluar. Jika kamu ada hubungannya dengan dia, tunggu sampai dia kembali. Silakan pergi. Mendengar ini, Li Fu sedikit cemas. Tugasnya adalah meminta Lin Yurou untuk turun menemui Li Hongtu. Jika dia gagal menyelesaikan tugas, Li Hongtu akan menyalahkannya. Nona Lin, kamu salah paham, aku tidak datang ke Li Dong, aku datang kepadamu, seseorang ingin melihatmu. Dia tidak berani menyebut nama Li Hongtu secara langsung, agar tidak mengalami masalah. Permisi, Pak Tua, saya tidak bisa membuka pintu, tapi tolong pergi.
Nada bicara Lin Yurou tegas. Nona Lin. Ketika Lin Yurou melihat bahwa pihak lain bersikeras untuk pergi sendiri, dia menjadi lebih waspada dan langsung mengeluarkan ponselnya. Tuan tua, jika Anda tidak pergi, saya akan menelepon Li Dong sekarang. Mendengar ini, ekspresi Li Fu berubah dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Jangan, jangan. Dia berani mendatangi Lin Yurou ketika Li Dong pergi. Jika Li Dong kembali, konsekuensinya akan mengerikan. Dia tidak berani menghadapi Li Dong dalam keadaan marah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.